Prof Reda ini rame banget diperbincangkan belakangan ini. Prof juga tahu pasti apa yang mau saya tanya. Soal apa, Prof? Itu penyadapan. Nah, sudah tertebak ya, Prof ya. Itu gimana sih, Prof? Bukan kita khawatir ada apa-apa di sana, enggak sih. Orang lebih kepada itu kan data pribadi ya, gitu. Jadi percakapan pribadi atau apapun itu orang itu sentimen, Prof. Karena itu kan yang namanya privasi itu tuh adalah hak seseorang dan itu kan dilindungi oleh konstitusi. Ini yang menanya banyak nih, tapi saya cuma jawab di sini aja nih. Wah, ini suatu kehormatan nih. Eksklusif, Prof. Prof Reda dengan Abraham Silaban, Prof. Silakan, Prof. Iya kan. Jadi kita terus terang nih, memang kami itu sangat terbantu oleh teman-teman itu dalam rangka mencari DPO, daftar pencarian orang, yang dimana orang-orang ini kan sudah diputus oleh pengadilan, tetapi dia menghilang. Handphonenya ganti, semua nomor ganti, semua baru. Kita mencari sesuatu yang kita pun nggak tahu di mana dia, hutan rimbanya. Jadi kita akhirnya mau tidak mau kita harus deketin, keluarga di sini kita monitor. Secara fisik nggak ada, tetapi pastikan dia ada komunikasi. Disitulah kami upaya. Tetapi ini tidak untuk semua orang. Apa jaminannya bahwa itu tidak semua bekerja orang? itu memang hanya untuk berdasarkan jaminannya kan memang sudah ada aturannya di dalam kita. Bahwa melakukan itu memang harus ada putusan pengadilan. Putusan pengadilan kalau untuk DPO. Atau surat perintah penyidikan. Lewat dari SPDP itulah kemudian. Kalau nggak ada SPDP nggak bakal dilakukan. Oh, jadi nggak bisa sembarangan orang? Nggak bisa. Misalnya saya nggak suka sama orang itu tuh, misalnya dia calon lurah atau calon kepala desa dari mana misalnya, kita sadap gitu nggak bisa, Bro? Yang kita lakukan itu hanya untuk tadi orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Ya kami bisa mengungkap permasalahan hukum ya dari situ. Termasuk orang-orang yang sudah diputus tapi melarikan diri. Itu ada sekitar 600-an yang masih belum tertangkap. Ya kan? Oh, jadi cita-cita besarnya lewat situ berarti. Iya, untuk itu. Dan kami akhirnya sekarang pun kami upayakan dengan pengadilan, kalau memang ini mau ditangguhkan atau mau dibaiki di tahanan kota kan, pakai gelang tahanan. Nah, kami sekarang lagi berupaya untuk bikin MOU, sehingga kami mengurangi kegiatan-kegiatan tadi menggunakan intersepsi itu. Nah, itu dia, Prof. Kalau kita berkaca dari lembaga penegak hukum lain kan, contoh lah, saya mencontoh KPK ya, Prof ya. Mereka kalau nggak salah harus ada izin dari Dewan Pengawas KPK tuh, Prof, untuk bisa melakukan penyadapan, Prof, gitu. Nah, kalau kejaksaan kan tidak seperti itu. Dia tidak harus melewati izin dari Komisi Kejaksaan untuk melakukan itu. Nah, bagaimana Prof melihat seolah-olah ada keistimewaan, ada privilege yang didapatkan? Kalau kami izinnya malah dari pengadilan, kalau untuk itu. Oh, itu kan sudah pasti kan, untuk penyadapan kan selalu lewat izin pengadilan. Dan itu tetap dilakukan? Iya, tetap dilakukan. Nah, kalau yang kita penyidikan ini, untuk penyidikan itu izin pengadilan. Kalau memang nanti itu untuk, kalau nggak itu kan nggak bisa dipakai untuk keterangan. Tetapi yang kami lakukan, yang sering kami lakukan adalah setelah ada putusan pengadilan. Jadi rujukannya putusan pengadilan? Putusan pengadilan, dan dia melarikan diri. Nah, kalau disebut putusan pengadilan itu belum inkrah dan belum berkekuatan hukum tetap, bagaimana? Belum kerja kita. Oh, sampai itu inkrah? Sampai itu inkrah. Inkrah, orangnya di rumah nggak ada. Nah, gitu. Kalau orangnya ada, didatengin. Ini ada putusan pengadilan. Ini putusan pengadilan ada. Dan itu biasanya kan kami minta, yang minta kami itu dari seluruh Indonesia tuh. Iya. Kami, terus kita apa nih permasalahan, karena setelah dicari memang orangnya nggak ada. Keluarganya, di rumah keluarga ini nggak ada, di rumah orang tuanya nggak ada, atau di mana pun nggak ada, baru minta ke kami. Gitu. Oke, jadi jelas di sini ya bahwa itu adalah untuk pencarian DPO. Iya, itu. Atau tujuannya adalah daftar pencarian orang. Target kami dari 1 tahun ada 600 ini, harapannya di tahun ini udah tinggal 100 lah. Kan ada juga orang udah kabur ke luar negeri, susah kan. Luar biasa, Prof Reda. Prof, kita di penghujung nih, Prof. Ya. Prof udah berapa lama berkarir berarti di Korps Adiaksa ini sekarang, Prof? Saya masuk dari tahun 94. 41 tahun, Prof? Ya, kurang lebih. Tua juga kan. Tentu kan ada cita-cita besar terhadap Korps Adiaksa. Entah itu cita-cita yang bisa jadi itu diemban oleh Prof Reda nantinya. Ataupun kemudian cita-cita besar terhadap tubuh lembaga Korps Adiaksa.
Nama Prof disebut-sebut sebagai kandidat kuat, Prof. Ini kan perbincangan, Prof. Perbincangan. Dan Prof pasti mendengar. Ya, tidak menutup mata Kita soal itu tutup kan. kuping. Ya, tutup kuping. Bagaimana Prof mendengar perbincangan di luar sana mengenai ya ada beberapa nama termasuk nama Prof Reda disebut yang menjadi calon jaksa agung. Kalau saya bukan ini, saya nggak terlalu pusing dengan pembincangan tersebut. Udah biar aja lah kalau memang udah bincang. Namanya orang bergunjing, Ya, betul. berbincang-bincang ya kita nggak bisa larang. Yang penting bagi saya adalah bagaimana penegakan hukum berjalan selaras, Yes. tenang, damai, dan sukses dalam pelaksanaannya. Target saya adalah bagaimana mensukseskan RUU KUHAP, rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum acara pidana. Di mana itu adalah kan kita sekarang ada nih, tapi itu kan dengan adanya KUHP baru Betul. harus ada KUHAP baru Betul. pasangannya. Nah, hubungan antar lembaga penegak hukum di sini ada penyidik, penuntut, hakim, bapas, pengacara dan ya pengacara ya, itu masing-masing melaksanakan tugasnya sesuai aturannya dan tidak saling mengintervensi. Itu yang kita lagi pengen bikin supaya nggak ada lagi para pencari keadilan yang merasa tidak diberi akses keadilannya, termasuk hak-hak asasi para tersangka, saksi dan sebagainya. Itu target saya di situ. Jadi perbincangan itu saya anggap ya udahlah, yang penting gua kerja nih. Siapapun nanti jadi jaksa agung ya kan. Kalau dengan sistem hukum yang lebih baik, hukum acara pidana yang lebih baik, maka pemerintahan ini akan berjalan dengan baik. Kalau pemerintahan berjalan dengan baik, maka rakyatnya akan sejahtera. Prof ada satu terlewat boleh ya? Satu lagi boleh, Prof ya? boleh. Ini soal yang ramai belakangan juga sempat disebut TNI jaga kejaksaan itu Prof. Nah, Sebegitu besar ancamannya. jadi gini, kan sebenarnya ini kan saya cerita awal nih, Biar dikasih paham. bisa kasih paham. Di kejaksaan itu sebenarnya bukan di kejaksaan, di Undang-Undang Peradilan Militer. Iya. Di situ ada penjelasan, di dalam penjelasannya itu bahwa penuntut umum tertinggi Iya. adalah jaksa agung. Mereka di TNI kan namanya ada auditor militer. Iya. Nah, penuntut umum tertinggi adalah jaksa agung. Kalau Panglima TNI itu atasan langsung. Nah, ini dia ada dua cabang nih. Kalau peranan perkara, khususnya koneksitas, dia atasannya adalah jaksa agung. Tetapi kan dudukannya, organisasinya belum ada di kejaksaan. Itu hanya ada di Undang-Undang Peradilan Militer. Oleh karena itu, kita dudukkan itu. Ya kan, di zaman Pak Jokowi itu kan, kita dudukkan, akhirnya dibikinlah namanya Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Di mana ditunjuk oleh Panglima TNI untuk bertugas di kejaksaan. Iya. Adalah Jaksa Agung Muda Militer dengan organnya tuh tentara. Begitu juga di wilayah-wilayah. Kalau misalkan sudah ada Jambit Mil sana, ya sekarang kami lebih karena sudah ada tentara, ya akhirnya untuk pengamanan ya kami minta bantuan yang profesional kepada tentara. Bukan karena ada ancaman-ancaman, tapi memang karena ada Jambit Mil di situ. Jadi TNI dengan kejaksaan udah kalau istilahnya udah ada pernikahan di situ. Bukan meniat untuk menyisihkan Polri. Enggak, memang itu karena memang sudah bagian tugasnya. Oke. Di Undang-Undang Peradilan Militer ada itu, penuntut umum tertinggi jaksa agung. Untuk koneksitas akhirnya ditaruhlah di Jaksa Agung Muda Militer. Oke. Nggak ada maksud menjingkirkan Polri, nggak ada itu. Nggak ada. Iya, ataupun ada keamanan yang sangat mesti ditanggulangi oleh TNI, nggak ada. Ini karena memang ada organ TNI ada di kejaksaan, seperti juga ada organ TNI di Mahkamah Agung. Oke. Jadi jangan salah anggap. Iya. Oke. Jadi semuanya baik-baik saja, sinergitas. Semua baik-baik saja. Polri, Kejaksaan Agung, TNI, semuanya baik-baik saja. Baik-baik saja semua. Prof, jawab cepat ya Prof. Yes. Ini gamenya Prof. Bubur diaduk atau bubur tidak diaduk? Tidak diaduk lah, bubur enak kan langsung makan. Jadi dipisah-pisah itu Prof, tetelannya Prof. Nah, makan langsung aja. Kalau diaduk-aduk udah nggak berasa, udah campur tuh. Kita harus menikmati pelan-pelan. Yeah. Oke. Sate pakai lontong atau sate pakai nasi? Nggak ada bedanya tuh. Tapi kalau saya pakai lontong karena lebih simpel. Nggak perlu bawa-bawa nasi lagi. Kalau saya pakai nasi Prof. Oh iya. Iya. Tahu nggak yang sama dengan Prof siapa? Pak Prabowo. Saya tanya itu jawabannya. Yang ketiga, lari atau bela diri? Saya adalah atlet taekwondo, atlet pencaksilat. Ya jelas milih bela diri lah katanya. Masa? Kan dan 6 taekwondo nih. Oke. Luar biasa.
Ternyata di balik aktivitas hobi lari lebih memilih bela diri tetap mencintai bela diri. Luar biasa, Prof. Oke, Prof, terima kasih, Prof, Siap. atas apa yang disampaikan, Prof. Dan semoga ini menjadi pesan kuat bagi siapapun yang menyaksikan. Amin. Dan ini semangat dari Amin. seorang Prof Reda yang sudah berbincang bersama dengan kita. Dan harapannya ini juga memicu semangat teman-teman Korp Adiaksa Yes. untuk terus melakukan tugas-tugas seperti yang disampaikan tadi, mandiri pangan, kemudian juga jaga desa, dan itu menjadi satu penetrasi pembaruan yang dilakukan untuk kemudian bisa menjawab cita-cita di visi misi Prabowo Gibran, Asta Cita itu. Amin. Prof. Terima kasih, Prof Reda. Sukses untuk Prof Reda. Istimewa hari ini saya bersama dengan Ibu Swastri Wijaya. Beliau adalah istri Profesor Reda Mantulpani, Jaksa Agung Muda Intelijen. Apa kabar Bu Asri, sehat? Sehat, alhamdulillah. Halo anak-anak. Wow, luar biasa ini.